langsung jadi pengampu, langsung terjun dan dijorokin ke jurang. Entah itu apa namanya. Kembali lagi bersama saya Asa sebagai host hari ini. Bersama saya kali ini sudah ada dua narasumber. Di sini mereka bertanggung jawab terhadap penganggaran di Ditjen Aku, salah satunya ya. Ini bersama kami sudah ada Mas Taufik Aditya Rarjo dan Mbak Elvira Diana Greni. Hai Mbak Asa. Halo Mbak Asya. Sehat? Alhamdulillah. Terima kasih loh udah mau datang di sini. Saya paksa-paksa loh mereka berdua ini karena sibuk ya, lagi selesai revisi. Kita lagi pago alokasi Lebih sebenarnya. tepatnya penelahan. Sedang diperiksa kita. Oh baiklah. Oke, kita langsung aja ya. Saya mau nanya beberapa pertanyaan. Sebenarnya nggak terlalu tegang ya. Maksudnya kita santai aja. Mau nanya nih, sebenarnya kalian berdua kan sebagai pengampu ya di Ditjen Aku. Pengampu itu apa ya? Pengampu anggaran itu maksudnya bagaimana pekerjaannya? Pengampu. Kalau dari saya sih pengampu adalah ya mungkin penanggung jawab dari unit eselon 2. Karena di Ditjen Aku kan ada beberapa unit eselon 2. Ada 6 kalau nggak salah itu. Nah, jadi karena banyaknya anggaran di Ditjen Aku, jadi harus mempunyai tanggung jawab masing-masing. Gitu. Mungkin itu. Mungkin dari Mbak Fira. Pengampu apa ya? Jadi gini ya, nambahin video ya. Kan kita ada 6 unit eselon 2 dan kebetulan Ditjen Aku itu merupakan unit yang anggarannya lumayan besar karena ada PNBP kan di luar RM gitu. Jadi pengampu itu mempunyai tanggung jawab satu orang satu unit yang dipegang. Oke. Gitu. Jadi kita ada 6 orang pengampu di bagian perencanaan. Gitu. Jadi pas ya 6 orang pengampunya. Dibuat pas. Tadinya sih enggak. Gitu. Tadinya kita ada
Tadi kita cuma berempat, jadi satu orang ada yang pegang 2, satu orang ada yang pegang 1, tergantung berapa banyak anggaran yang di-share ke masing-masing unit. Nah, Mbak Vira sendiri mengampu bagian apa nih? Direktorat apa? Saya kebetulan mengampu sekretariat, di mana itu dengan ada 2 macam anggaran di situ sumbernya, ada yang dari RM dan dari PNBP, dan Banyak. perlu ekstra apa ya? Ekstra kesabaran, ekstra kesabaran dan benar harus ya gitulah. Bagian yang paling terakhir selesai dalam hal nyusun. Kebetulan saya pegang Direktorat TI. Nah itu sih sebenarnya gampang-gampang susah juga. Sama seperti Mbak Elvira, di situ terdiri 2 macam belanja barang dan belanja modal. Nah itu dia makanya kita selalu berdua yang dikejar-kejar. Karena ada belanja modalnya itu. Itu yang paling ini ya, karena ada pengadaannya. Dan paling sering tuh kita lebih sering berdua ya. Iya. Karena gitu harus ngeklopin, jadi ada anggaran yang harusnya kebutuhan TI tapi disimpannya di sekretariat, tapi ada juga yang kebutuhan sekretariat karena nggak bisa di sekretariat jadi disimpannya di TI gitu. Jadi harus berkolaborasi ceritanya. Iya ya, karena sama-sama ada belanja modalnya itu ya. Iya. Terus nih, sebenarnya pengen nanya nih, kalau soal revisi, perbedaan revisi POK dan revisi DIPA itu apa ya? Maksudnya kapan gitu kita harus bisa mengajukan POK, kapan kita bisa mengajukan DIPA? Gimana? Kalau itu biasanya Elvira. Saya ampun saya kalau itu. Soalnya kadang bingung gitu, kita kadang nih POK nih gitu, terus tiba-tiba besok DIPA kayak kemarin gitu kan kejadiannya kan gitu. Yang sebenarnya sih itu apa sih yang biasa kita jalanin aja ya, yang revisi DIPA sama revisi POK. Revisi POK itu biasanya untuk cuman antar unit, dia nggak boleh beda output gitu loh. Jadi misalkan ada revisi di TI, ya udah angkanya ya putar-putar di TI itu aja, nggak boleh dipindah ke sekretariat gitu. Ke sekretariat juga gitu, kalau ada revisi, ya udah putar-putar aja di 5 bagian yang ada di sekretariat itu gitu. Dan pengajuannya kalau revisi POK itu cuman ke Perben, nggak sampai ke DJA, nggak sampai ada penelahan. Jadi waktunya lebih singkat gitu. Revisi POK lebih cepat dan nggak terlalu ribet lah ya. Iya. Gitu. Tapi kalau revisi DIPA, revisi DIPA itu melelahkan. Ya, agak lama karena misalkan kayak tahun ini nih kita kan banyak yang nggak jalan kan. Maksudnya karena pandemi. Rencana itu banyak yang nggak jalan, jadi akhirnya banyak direvisi kan. Nah jadi kita narikin anggaran dari direktorat. Semua anggaran tuh misalkan di pool di sekretariat, berarti kan itu udah revisi antar output tuh. Itu namanya revisi DIPA. Dan biasanya butuh penelahan dari DJA, dari anggaran, kita nggak ke Perben. Kan kalau revisi DIPA prosesnya lama ya. Tapi kenapa untuk pengajuannya sangat cepat sekali itu waktunya? Kadang tiba-tiba besok sudah selesai ya, gitu kan kayaknya gitu. Kita sebagai yang direktorat gitu ya sebagai operator ini yang besok gitu kayaknya aduh cepet banget. Kenapa harus seperti itu? Apa memang dari DJA-nya yang seperti itu tiba-tiba bilang deadline besok gitu, atau memang apa ya, jadi kita yang santai-santai dulu atau gimana nih? Kalau dari saya biasanya sebelum ada surat turun, saya koordinasi ke bagian dulu, ke turun dulu. Tapi belum ada surat. Kita punya perpanjangan tangan lah di tiap direktorat. Jadi ada Subak TU. Iya, kalau untuk di direktorat ke Subak TU, kalau untuk di sekretariat di masing-masing bagian kita ada operatornya gitu. Jadi gimana, dilanjutin dulu? Jadi kalau saya sih begini, mungkin apa ya, kita kasih tahu dulu, notif dulu ke mereka untuk persiapan.
nanti sebentar lagi nih kalau nggak salah ada revisi DIPA, cuman Nah. suratnya belum keluar, paling gitu. Nah, Tapi iya. kebanyakan nanti mereka itu ketika udah dikasih tahu masih leye-leye, Masih masih santai, santai. Ya, gitu. karena kan bilangnya persiapan gitu. Iya, Jadi kita kan betul. juga oh masih persiapan oke gitu kan. Heeh. Ketika surat udah turun, ternyata surat itu kan tertahan di atas. Oh gitu. Ya kan, tanda tangan dulu pimpinan-pimpinan. Ini ya. Sebenarnya terkadang Mm-mm. kita ngajuin surat tuh misalkan seminggu sampai 10 hari sebelum deadline. Iya. Tapi kan ya proses Prosesnya itulah ya. Apa? jenjang Administrasinya berjenjangnya itu, dan biasanya kan pimpinan kita nggak tahu kan ada di tempat apa enggak gitu kan lama. Itulah makanya kenapa terkadang sampai dengan hari deadline harus dikumpulkan pun Suratnya surat belum tanda turun. tangan. Iya. Gitu. Kan jadi maksudnya kita juga ya saya juga operator gitu ya. Jadi agak pusing Dia gitu. operator Oh, saya. oh. Dia agak pusing ya. Apalagi Maaf kalau- sering diomelin ya. Karena pengakunya cerewet kayak. Pengakunya suka ngomel. Kan misalnya untuk revisi ya, untuk revisi POK dan DIPA itu kan pasti ada data dukungnya. Nah, data dukung sebenarnya yang termasuk data dukung tuh apa aja selain KAK dan RAB tentunya kan? Apa lagi selain itu? Kalau ada belanja modal sih kita butuh kayak speknya gitu. Oh, Misalkan mau beli apa, mau beli Identifikasinya meja dah, Hmm. meja yang kayak apa gitu. Terus kayak mungkin bisa dilampirin brosur-brosurnya. Harga gitu. pembanding. Harga pembanding. Mungkin kalau yang butuh apa sih yang ada belanja dari LPSL langsung bisa di-print kan harga-harga Oh, dari iya. LPSL kayak gitu-gitu. oh gitu bisa ya. Itu bisa. Kalau kayak RKBMN, Nah, RKBMN itu juga perlu. Itu biasanya dari untuk usulan tahun besok. Iya, usulan tahun Kalau- besok. RKBMN Jadi, itu. Kalau untuk misalkan kita sekarang ini di 2020 ya, di Mm-mm. 2020 terus kita akan menganggarkan untuk 2021. hmm, Di 2021 biasa di bagian PI dan sekretariat itu pasti menganggarkan belanja modal. ya. Nah, yang diusulkan itu kita sandingkan sama RKBMN, apakah sudah ada RKBMN-nya atau belum. Oke. Gitu. Kalau belum ada di RKBMN, di rencana awal tuh biasanya kan di pending dulu tuh kita coret kan pasti nggak harus sesuaiin sama RKBMN gitu. Nah, tapi di tahun berjalan biasanya kan suka dadakan kan, beli ini Ya. beli itu, beli ini beli itu, beli itu. Justru itu yang suka ke skip tuh RKBMN-nya. Iya, karena Justru sebenarnya saya mau nanya juga nih, RKBMN tuh sebenarnya maunya gimana gitu kan? Bisa dirubahkah atau gimana? tahun berjalan gitu. bisa direvisi, tapi Oh. masalahnya kadang agak lama seperti biasa di birokrasi Nah. gitu. Nah, sekarang mau nanya nih, enggak sih ini cuma nanya iseng aja sih sebenarnya. Udah berapa lama jadi pengampu? Saya masih newbie sih. Baru seminggu lalu sih ya. Bohong ya? Dia nih pengampu yang paling nggak pernah pindah direktorat dari mulai awal di perencanaan sampai dengan sekarang. Pegangannya TI Oh biasanya nggak rolling ya? berubah. Biasanya sih kita di rolling. Iya, ada Oke. perollingan Gitu, lah. karena selain megang direktorat kita kan juga bagi-bagi wilayah se-Indonesia nih, Oke. kanwil 33 Hmm. provinsi. Hmm, Biasanya setiap awal tahun kita kocokan nih, Aris kita dapat pegangan apa gitu kan. Cuman kalau untuk yang pusat, kebijaksanaan pimpinan sih ya, kita nggak pernah ngambil Oh, kocokan nggak. gitu, enggak. Kalau wilayah baru kita dikocok. Kalau pusat, pimpinan yang nentuin yang ini pegang ini, dan kebetulan entah kenapa dia nggak pernah pindah-pindah dari tahun berapa. Saya juga bingung. Gak tahu. Kenapa saya nggak di rolling? TI mau terus. bersedia di rolling, maksudnya di Oh. rolling untuk menjadi pengampu Oh. sekretariat misalnya. Kirain rolling pindah ke bagian mana gitu, enggak ya? Pengen ya. jadi nih, nah berhubungan ya berhubungan dengan ini nih. Curhat. Jadi lo kita lo gue nggak apa-apa ya. Nah, Nah, lo di P2 itu sebenarnya itu lo terjun langsung atau memang milih untuk berada di situ? itu dia jawabannya sulit itu. Tiba-tiba keluar SK gitu. Iya. Dan memang langsung jadi pengampu. Langsung jadi pengampu, langsung terjun dan dijorokin ke jurang. Entah itu apa namanya. Kalau Kalau gue tuh di
Pera tuh kita nyebutnya Pera ya biar nggak usah panjang-panjang. Di Pera itu dari tahun 2014 bulan September. Itu hafal karena itu menjelang pagu alokasi. Gue ribet banget itu baru pindah terus pokoknya lo harus langsung belajar. Hah, gimana ya? Itu tuh langsung ngeliatin orang gitu kan. Aduh ya Allah ini ngapain gitu kan. Dari situ cuman mungkin karena background gue kan ekonomi ya, jadi lebih kayak masih ada ininya lihat angka tuh lebih menarik gitu daripada kayak gue disuruh baca yang undang-undangnya. ya gitu kan. Jadi kayak gue seneng aja gitu ya udah. Kebetulan juga kan sebelum di perencanaan ya buat laporan barang juga kan, jadi nggak jauh-jauh dari angka deh, jadi masih kayak lebih gampang lah menyesuaikannya gitu. Nah kan kalau soal penganggaran ini pakai aplikasi ya. Kan kalau dulu ada aplikasi namanya aplikasi RKKL ya. Ya. Sekarang kan Sakti yang nggak ada sakti-saktinya. Nah, enakan mana nih? Mendingan yang aplikasi RKKL yang dulu atau si Sakti yang sekarang? Di aplikasi RKKL. RKKL jelas dong. Itu yang kan. Kalau aplikasi Sakti ini bener-bener kita kerja bener-bener harus punya jaringan wifi yang kuat gitu. Karena dia modelnya apa ya? Enggak juga, enggak jaringan real wifi time yang gitu kuat. loh, harus punya itu kan. Enggak, harus punya kesabaran. Ya, iya. Kalau nggak sabar pasti Iya jadi gitu. Emang bener-bener ini. Kalau dari ini mau nanya lagi ke Mbak Asya nih. Loh, kok saya ditanya? Enggak apa-apa kan? Kalau dari segi operator gimana tuh pertama menyesuaikan sama aplikasi Sakti? Mirip sih sama yang dulu. Cuman yang nggak enaknya ya itu Perlu suka sabar. muter-muter muter-muter lama iya, karena Gitu. berbasis online. Terus tiba-tiba makanya. kadang tiba-tiba yang kayak kemarin yang saya yang Iya. dulu kan yang bilang kok hilang kok Iya, nggak ada benar. gitu, suka nggak ke save. Nggak ke save itu terkadang karena kita lagi input nggak taunya mereka lagi maintenance, ya udah hilang, kita harus input ulang gitu. Jadi udah dadakan nih, tiap ada revisi dadakan, tiap nyusun pagu apapun tuh dari mulai indikatif, anggaran, alokasi selalu dadakan, ditambah aplikasinya kayak gitu, jadi kerepotan kita semakin bertambah. Jadi emang mendingan yang dulu ya. Mendingan yang dulu. Oke. Nah terus kalau misalnya nih, Mbak Fira lu udah berapa direktorat pernah ngampu? Gue tuh pertama di situ gue dikasih tata negara. Habis tata negara pertama di situ gue OPHI. Terus tata negara, terus perdata, terakhir sekretariat. Yang paling ngejelimet yang mana? Kalau itu saya tahu jawabannya. Sepertinya nggak usah ditanyakan. Sekretariat ya. Enggak deh, kalau mau jujur ya nanya ke gue gitu ya, yang paling jelimet yang mana? Perdata. Kebanyakan nawar. Oh, tapi kan maksudnya mereka nggak ada belanja modal kan? Maksudnya kalau untuk itunya ngejelimetnya karena banyak permintaan itu. Mungkin lebih tepatnya banyak kegiatan kali ya. Iya, Perdata banyak itu. kegiatan. Ya. Udah gitu kayak apa ya? Dari segi kalau kita kan di program sekretariat itu kan sekarang jadinya namanya programnya misah tuh dari yang aku, namanya program dukungan manajemen. Nah kalau di Dukman itu kita kan sifatnya kayak fasilitatif kan. Jadi emang bentuk kegiatannya ya udah seperti itu gitu. Cuman kalau beda-beda tingkat kekesalannya sih. Kalau misalkan di sekretariat itu kadang kesalnya tuh kayak mungkin karena kita punya PNBP ya, jadi anggarannya lebih besar dari 11 unit eselon 1 lainnya. Terkadang ada permintaan atau apa gitu kan. Iya, yang luar biasa ya. Ya, gitu. Jadi sebenarnya kayak kita suka revisi-revisi yang nggak perlu kita revisi gitu. Karena kalau kita jalanin program kita sendiri juga ya itu nggak usah direvisi gitu, nggak usah sering-sering. Tapi kan berhubung kita harus berbagi gitu katanya ya kan. Jadi mau nggak mau kan, itu yang bikin kita repot. Mbak Asya setuju? Saya ngerasain. Kita berdua tiba-tiba harus beli ini, beli Iya, itu, tiba-tiba betul. harus kesana kesini situ gitu kan. Nolak nggak enak. Itu kalau di sekretariat kita ngegrendeng sendiri gitu kan. Kesel tapi cuma ya udah ngegrendeng sendiri gitu. Kalau jadi sifatnya tahu sama tahu lah ininya gitu. Tapi kalau di direktorat yang saya bilang perdata tadi itu kayak apa ya? Bisa kemana-mana. Susah dikasih tahu. Lebih susah dikasih tahu gitu. Jadi kayak ini harusnya programnya nggak ini tuh kayaknya udah ada deh di yang subkop ini. Terus kenapa dia ngulang lagi? Alasannya itu beda gini-gini, tapi dibaca sama aja sih ujung-ujungnya kayak gitu aja gitu. Lebih rewel, susah gitu.
Kalau TI nggak ada masalah. Hampir nggak ada masalah. Hampir ya. Kamu udah berapa tahun Pasti. pegang TI? Baru 3. Tuh kan, nggak pernah di Rolex sama sekali loh emang. Baru Harusnya 3 tahun. merasakan juga gitu ya. Harusnya merasakan tapi yang paling juara nih tata negara. Iya. Tata negara paling rapi, paling cepat selesai, paling cepat ngumpulin Iya. data dukun. Karena ada ahlinya di sana. Karena di sana ada ahlinya benar dan iya benar. Dan sebenarnya banyak beberapa ahli di beberapa direktorat. Iya, Cuman betul. Cuman kan yang nggak semua begitu. iya. Yang tidak Pokoknya gitu tata ya. negara tuh juara di hati kita. Menjadi rebutan sama pengampu tuh kayak. Begitu. Iya, kayak kalau udah pegang tata negara tuh, udah paling kan ngumpulin dulu. Terus kita tinggal tunggu aja. Gitu. Sebelum waktunya juga udah kumpul kok. Iya Jadi sih. ya udah santai Sebelum yang lain nanya yang itu si aplikasi sakti, tata negara tuh udah turun. aja. Ajarin gue dong aplikasi sakti. Oh ya oke, inisiatif. Cinta deh. Ini kan sekarang kan kita lagi penyusunan RUP ya. Iya. Untuk tahun anggaran 2021. Sebenarnya kan itu agak mirip-mirip tuh sama DB. Iya. Ya kan DB Hmm. mirip tuh. Maksudnya Procurement plan ya. ya mirip. Itu gimana ya? Kan kadang kalau misalnya saat pagu-pagu itu kan pasti minta kan saya Iya. DP-nya, procurement plan-nya gitu kan. Betul. Kan itu maksudnya sedangkan kita melaksanakan penyusunan RUP ini kan akhir tahun gitu, setelah pagu alokasi itu selesai. Itu nggak bisa nunggu sampai RUP itu maksudnya DB dan procurement plan apa misalnya si DJ atau perencanaan itu nggak ngeh gitu apa itu kan sama gitu, sumbernya juga sama. Jadi kita kayak harus double kerjaan. Mengerjakan pekerjaan yang sama. Betul. Gimana tuh? Gimana ya? Gimana ya? Ya begitulah. Karena kita sebelum pago alokasi pun kita harus diminta data-datanya. Dan data-datanya itu termasuk ya itu tadi. RPD. Walaupun pastinya akan nanti diubah lagi pasti ya akan kan. berubah, kan? Gitu. Jadi kerja 2 kali kita. Makanya kita sebenarnya ya Mungkin kayaknya di birokrasi ini kita harus terbiasa dengan bekerja 2 sampai 3 kali untuk hal yang sama. iya sih sepertinya Terkadang ya gitu loh. harus ikhlas. Iya. Terus kadang tuh kan kayak ini kan sama aja kayak yang kemarin dikerjain. Iya. Cuman Iya. berubah format. Mm-mm. Which is itu nggak penting banget. Iya, bahwa tapi kan sama ya kalau. Iya. Isinya sama. Ini ngapain lagi sih? Ini terakhir deh, udah mulai hujan juga. Gak apa-apa adem loh. Takutnya suara tidak terdengar nanti. Beneran. Saya masih ada tugas loh. Tapi ini sebenarnya harusnya kalau RPD gitu kita harus ngobrol sama teman-teman keuangan juga nih. Soalnya dari kita iya. RPD itu Mm-mm. nantinya kan untuk renkas Iya. yang kayak gitu kan. Jadi Juga ya. yang kalau itu sih lebih tepatnya ke teman-teman keuangan. Karena biasanya dari kita RPD-nya kita kasih juga ke teman-teman keuangan. Nanti deh, selanjutnya kita akan undang orang tua. Ini kan kadang-kadang kita ngobrol lagi nih sekretariat semuanya kan. Seru. Gitu ya. Nah, terakhir. Suka dukanya apa menjadi pengampu? Senangnya di mana? Monggo. Dukanya. Yang baru dulu deh. Dukanya. Perasaan dari tadi gue terus Saya yang ngomong kan. dukanya kayak kebanyakan duka deh. Loh, kan katanya nggak ada masalah katanya. Iya sih, memang gak ada masalah. Cuman Dukanya kita menunggu. menunggu, dan ketika menunggu itu kita juga lembur pun juga tidak dibayar, nggak ada yang mau nyairin. Gimana dong lembur? Dan kenapa itu lembur? Karena deadline itu ditunggu di hari esoknya. Iya. Ketika kita nunggu itu mereka mengerjakannya di rumah masing-masing, tapi kita harus di kantor karena menyetornya nanti di kantor bareng-bareng. Karena kan Dan terakhir harus kita mengklopkan balancing pagu. iya balancing pagunya itu. Lembur jadinya wow, ya. Paling lama ya Pak. Pagi dong pulang. pagi Ya. dini Jam berapa? hari. Besokannya subuh. Ya paling setengah 4 kalau nggak jam 4 Iya. lah. Oke. Mbak Fira gimana? Dukanya. Dukanya banyak apa dikit? Enggak duka, gimana ya kalau gue sih sebenarnya seneng ya. Cuman terkadang bukan duka sih, jadi kayak sama seperti keluhan operator gitu. Iya. Kenapa sih harus mendadak Ya. suratnya? Kenapa sih gitu? Sebenarnya kan
aku pun kadang mengutarakan pertanyaan yang sama. Kenapa sih, kan setiap tahun udah tahu tuh bulan segini harus ini, bulan segini Tuh. harus ini, bulan segini harus ini. Tapi kenapa tahun depannya tuh Berulang. begini lagi gitu loh. Padahal siklusnya Kenapa sama. sih? Padahal Heeh. siklusnya sama aja. Itu tuh juga jadi pertanyaan gitu. Kalau duka sih, alhamdulillah nih partner kerja semuanya tuh kita masih muda-muda ya. Hmm. Terus nggak ada yang bete-bete yang kayak gitu-gitu tuh, Oh, nggak ada. nggak ada. Jadi cenderung kalaupun lembur ya udah seneng-seneng aja gitu, nggak ada yang gerendeng, nggak ada yang gitu. Jadi seneng sih sebenarnya, enjoy Iya. gitu. Enak-enak. Jadi seneng ya situ ya. Ya, Menikmati ya. nikmati sih. Selama gue nggak disuruh baca pasal-pasal sih gue seneng. Kalau disuruh baca pasal-pasal, oh enggak deh. Makasih. Kalau pasal-pasal biasanya nanti ada ahlinya. Iya, Sarjana ada teman hukum kita itu- namanya Gever. Heeh. Kayaknya angka juga tuh sama dia diliatin tuh sampai Mm-mm. kayaknya itu dari mana Biasanya ada ahlinya gitu. itu. Nanti. Tuh, sampai Mungkin kita kadang diteliti gitu. Oh, nanti mungkin nanti ke depannya bisa kali diundang ya kan. Nah, Gever, benar-benar. terus Akan siapa. ada waktu-waktunya. Heeh. Itu biasanya wah Sekarang luar juga biasa. kayaknya memang Pera masih mempunyai hutang untuk menjelaskan apa itu KRO dan RO. Aduh, betul sekali. Saya pun Iya. tidak mengerti itu. Itu bahasa apa? Tapi Ya sebenarnya sih ampun. setelah dijalanin Jo, lu ini nggak sih berpikir kalau itu tuh sebenarnya namanya sama aja kayak output, Iya. subcom, I- output, komponen, subcom. Pada gitu. intinya sih sama seperti output dan sub output. Mm-mm. Cuman kan satuan dari outputnya itu sudah ditentukan oleh surat edaran bersama itu. Kalau Makanya itu kita sih agak nggak paham sulit. ini. Nah, Krishna nih. Nanti ya, lain kali kita Oke, akan bahas oke, itu oke, ya. oke. Oke. Ganti orang nggak? Ganti orang nggak? Karena sebagai operator saya agak pusing. Mm-mm. Apa itu KRO dan RO? Terus Betul. gue mau nanya nih sama operator. Ya. Bagaimana rasanya diampus sama kita-kita? Baik-baik Kurang nih, aja. kurang banyak Iya, operatornya. padahal cuma satu. Kalau Cuma banyak kan satu baru. orang. Kalau saya sih baik-baik aja. Sama bajingan ya. Tadi katanya ada titipan Cuma ada pertanyaan. pertanyaan dari atasan saya. Kenapa Mbak Vira ini suka ngomel-ngomel? Dia sering ngomel gak sih kalau di ruang? Ibunya ketua yayasan di Pera. Oh. Jadi inilah kita manggilnya Mami. Enggak, bukan ngomel sebenarnya ya. Cuman emang gaya bicara aku kayak gini ya. Jadi Ah, kebetulan kita seangkatan ya. Iya, Jadi jadi kan kita emang tahu tahu. dari awal ya. Muka jutek, ngomong kayak gini. Emang dari awal tuh ngomongnya nggak bisa gitu ya kayaknya. Syah udah selesai belum? Nah itu tuh nggak aku banget kan. Makanya nggak bisa. Sebenarnya nggak jutek, nggak ngomel-ngomel. Kalau sampai ngomel berarti lu yang dikasih tahu gitu. Enggak, masalahnya beda-beda tipis. Lo ngomel sama aja. Jadi sama aja. Ya itu Nggak makanya bisa. gue bilang gaya ngomongnya emang Iya, emang kayak gitu lah ya. Kita jadi bukan tahu karena sih. ngomel. Apalagi misal orang baru ketemu ya kan. Waduh, siapa nih, serem banget. Oke gitu. Gitu aja untuk hari ini. Terima kasih sudah datang dan sudah mau ditanya. Terima kasih Sebenarnya Asya. banyak lagi curhatan-curhatan yang mau kita omongin. Gak mau dipanjangin aja. Masih ada tugas. Ya, sekian dulu untuk podcast hari ini. Terima kasih sudah menonton ASN Milenial. Semoga info ini bermanfaat. Salam pengadaan.